Indonesia baru 10% dari revenue untuk 2 program besar. Kenapa langsung dituduh pemborosan? Tentang makan bergizi gratis, MBG. The Economist sebut ini lavish spending atau pengeluaran yang berlebihan dan mewah. Jelas framing The Economist ini adalah kekeliruan intelektual yang perlu diluruskan. Saya berikan konteks di negara lain. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang yang hancur lebur memutuskan untuk investasi di satu hal, gizi anak-anak sekolah mereka. 30 tahun kemudian, dunia menyebutnya Japanese Economic Miracle. Brazil dengan Bolsa Familia mampu menaikkan produktivitas tenaga kerja 12% dalam 1 dekade. Negara-negara maju menghabiskan 40-60% GDP untuk belanja sosial. Indonesia baru 10% dari revenue untuk 2 program besar. Kenapa langsung dituduh pemborosan? Kalau Eropa melakukannya, itu disebut welfare state. Kalau Indonesia melakukannya, kenapa disebut populisme? Ini bukan analisis, ini bias dan standar ganda namanya. Jadi, MBG tidak bisa dilihat sebagai pemborosan, melainkan investasi untuk human capital engineering, untuk menghadapi bonus demografi yang juga sekarang kita alami hingga 2045 menuju Indonesia Emas. Di sisi lain, program MBG juga bentuk redistribusi kemakmuran paling murni yang akan menjadi katalis utama bagi mesin pertumbuhan baru. Jadi penilaian The Economist yang memandang anggaran MBG sebagai beban, apalagi pemborosan, adalah kekeliruan logika. Sebab hasil MBG akan dipanen dalam bentuk produktivitas nasional di masa depan. Saya justru curiga bahwa skeptisisme The Economist terhadap MBG jangan-jangan sebagai upaya terselubung menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai tambah yang rendah, low value add economy country. Jadi kalau ada kritik terhadap MBG, terutama di level teknis, tentu ini juga masukan dan pemerintah memang melakukan juga perbaikan-perbaikan. Tetapi dari sisi konsep MBG adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan investasi di bidang sumber daya manusia yang sangat penting dan ini juga didukung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang selama ini tidak menikmati. Di samping tentu saja sudah berulang kali disampaikan bahwa lebih dari 70 negara juga menerapkan semacam makan bergizi gratis dengan berbagai pola dan bentuk. Pak Prabowo membentuk Danantara, melakukan hal yang sama dengan negara-negara maju tersebut. Kenapa tiba-tiba disebut sebagai ancaman?